Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 5 topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Yang kedua adalah dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu makan dan minum? Bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Dan seperti apa pola makan dan jenis makan atau minuman yang sehat? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Mari kita melakukan percobaan tentang cara makanan masuk ke dalam perut kita. Alat dan bahan yang digunakan: gunting, balon berbentuk panjang dan tipis, sendok teh, sepotong roti tawar, minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Langkah percobaan yang pertama, potong bagian pangkal balon agar membentuk saluran yang panjang. Tuangkan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh ke dalam balon. Ambil 1 potong roti tawar, kemudian kepal-kepal hingga ukurannya menjadi selebar diameter balon. Masukkan bulatan roti tawar ke dalam salah satu sisi balon. Tekan bagian balon yang berada di bagian belakang roti yang telah dibulatkan. Terus tekan dengan kedua tangan dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya kita akan membuat alat peraga sistem pencernaan. Alat dan bahan yang pertama adalah barang bekas yang bisa dijadikan bahan membuat alat peraga: selembar karton atau kardus bekas, alat mewarnai, gunting, dan lem. Langkah percobaan: kalian akan membuat alat peraga yang terdiri dari organ-organ pencernaan manusia. Lakukan diskusi bersama teman sekelas kalian mengenai bentuk dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat model ini. Kalian dapat membuat model dari bubur kertas, barang-barang bekas, atau dengan menggambarnya sendiri. Buatlah keputusan bersama dalam kelas. Setelah mendapatkan kesepakatan, berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan. Setiap kelompok akan membuat model salah satu organ. Setelahnya, susun semua organ tersebut agar menjadi alat peraga sistem pencernaan manusia yang utuh. Kalian dapat menyusunnya di atas karton atau kardus bekas. Dengan begitu, kelas kalian akan memiliki alat peraga yang dapat dipakai. Mari kita refleksikan bersama. Mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang? Iya, karena tubuh manusia membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk membantu manusia menjalani aktivitas, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mendukung pertumbuhan. Seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari? Nah, anak-anak, mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Jelaskan. Ya, menu makanan A terdiri atas makanan siap saji yang mengandung banyak karbohidrat, gula, lemak, dan sedikit protein. Tidak ada makanan dengan kandungan serat dan vitamin yang tinggi pada menu makanan A. Adapun pada menu makanan B terdapat keseimbangan kandungan nutrisi, karbohidrat dari nasi, protein dan lemak ikan dan susu, serta serat dan vitamin berasal dari tomat sayuran terdapat pada menu makanan B. Jadi, makanan B lebih sehat dibandingkan dengan menu makanan A. Selanjutnya, mari kita mengenal organ pencernaan manusia. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir.
Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Usus halus. Kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian jejunum dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut dengan tinja atau fases. Kemudian adalah anus yang merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan fases agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Mengapa kita perlu makanan? Mobil memerlukan bensin untuk berjalan. Tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Tubuh kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap penyakit. 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat utama tersebut. Yang pertama adalah protein, merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Kemudian ada karbohidrat, merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng dan sebagainya. Vitamin membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang.
Serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Air sangat penting bagi tubuh. Air membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran. Untuk membantu kalian mengatur pola makanan, kalian bisa mengikuti pola piramida makanan berikut. Angka persentase menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, sereal. Adapun 35% makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayuran. 20% makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur, serta 5% sisanya mengandung lemak dan gula. Kosakata baru, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Nutrisi adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi. Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang mulut, kelenjar, air liur, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan rektum merupakan kumpulan organ tubuh manusia yang berkaitan satu sama lain membentuk sistem pencernaan. Melalui sistem pencernaan, manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Apabila kita tidak makan, maka kita akan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik. Agar hidup lebih sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti piramida panduan makanan sehat. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.